Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, Bisa Oke, latihan IHT ya. Ya. Semangat super. Semangat super. Sebentar lagi kita pulang. Master. Baik. Baik, saya mulai. Jadi ini sekarang materinya tentang capaian pembelajaran. Selamat datang di materi capaian pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, mungkin saya akan memulai bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Salah satu dari satu persatu nih pas ada 3 pertanyaan. Mungkin dari Pak Romadi. Bagaimana Bapak merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak ampu dalam proses KBM selama ini? Pak Romadi. Bagaimana Bapak? Kalau saya biasanya fokus pada materi saya ya. Kemudian untuk durasi waktu kalau saya bisa tetap muka panjang sekali, 6 jam pelajaran 6 kali 45 menit. Biasanya untuk memudahkan saya bisa mengetahui siswa bisa memahami materi saya atau tidak, saya biasanya banyak pada saat awal, saya biasanya menyuruh dulu siswa itu browsing, kemudian mendownload, kemudian nanti saya banyak diskusi mengajar mendownload, kemudian saya banyak diskusi dengan siswa, karena di sana diskusi itu kan ada kelompok siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif. Karena biasanya saya berlanjut materi tadinya saya itu biasanya saya membuat skala yang sederhana, biar nanti anak dari kelompok tersebut bisa mempresentasikan. Nah, di sana awal nama itu yang kita bisa mempresentasikan dan yang bisa ada tidak itu awal. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Saya biasanya mengajar seperti itu karena untuk perencanaan backup itu saya terus terang aja tidak ada. Makanya saya lakukan seperti itu. Jadi untuk memudahkan anak bisa mendapat dan memahami materi yang saya sampaikan. Kira-kira seperti itu jalannya. Terima kasih. Baik, dari Pak Romadi. Berarti dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, selama kegiatan pembelajarannya itu banyak menggunakan model diskusi ya Pak? Ya. Untuk mencari tahu kemampuan siswa dalam memahami materi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 2, mungkin bisa Bu Evi. Apa harapan Ibu ketika kita membahas tentang capaian pembelajaran ini ya, terutama dalam penerapan kurikulum baru yaitu kurikulum sekolah penggerak? Harapan saya, Bu, saya ingin paham di yang lain, karena kalau saya terus kurang bagus ya. Saya juga ingin belajar IT lebih baik sehingga saya pelajaran saya itu bisa menarik. Jadi harapan saya akan mengkreasi atau pelajaran pembelajaran kami. Baik, terima kasih Bu Evi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, mungkin Pak Sugeng bisa memberikan kegiatan, materi atau manfaat yang Bapak harapkan setelah mempelajari tentang capaian pembelajaran ini ya Pak. Bisa terdengar. Baik, suara saya bisa di pick up dengan baik. Bisa Pak. Baik, terkait mengenai pembelajaran ya. Jadi dari penyampaian mengenai capaian pembelajaran ini, tentunya kita dapat membuat
untuk pembelajaran saya yang saya itu eh, beredukasi dalam melakukan pembelajaran. Iya, Itu. iya, baik Pak. Baik Pak Sugeng, terima kasih. Nah, kita masuk saja. Jadi, capaian pembelajaran ini sebenarnya apa? Capaian pembelajaran ini merupakan dari definisinya ya, satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Kenapa kita menggunakan CP? Karena diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Singkatnya ya, CP ini mungkin seperti silabus dan KIK dulu pada kurikulum sebelumnya. Dan tapi kan pada kurikulum sekolah penggerak ini hanya ada elemen dan capaian pembelajaran seperti yang disebutkan oleh Pak Sugeng. Nah, kenapa pemerintah menyusun CP ini? Jadi diharapkan eh, dengan kompetensi yang dijabarkan itu siswa dapat menguasai kompetensi yang diharapkan dengan semangat merdeka belajar seperti itu. Nah, ini yang seperti yang saya tebalkan di sini ya. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, modul alternatif ini berfokus pada apa yang diharapkan dari siswa yang harus dilakukan di akhir modul atau program. Oleh karena itu, pendekatan ini biasa disebut sebagai pendekatan berbasis hasil. Tetapi yang perlu Ibu Bapak ketahui, meskipun pendekatan ini berbasis kepada hasil, nanti di dalam kegiatan pembelajaran juga dilakukan penilaian atau asesmen untuk mencari tahu kemampuan siswa selama proses pembelajaran. Jadi kita melihat hasil pembelajaran juga meninggalkan kepentingan dari proses belajar siswa seperti itu. Nah, ibaratnya CP ini itu adalah sebuah alat navigasi ya atau GPS. Jadi tujuan pembelajarannya itu dituangkan pada CP, kemudian nanti kita sebagai guru itu dapat menggunakan CP ini sebagai alat untuk memandu kita dalam mengantarkan siswa ke tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, tujuan CP ini juga terbagi beberapa ya, sesuai dengan tingkatan. Yang pertama pembelajaran PAUD, yang kemudian pembelajaran tingkat SD SMA. Nah, yang untuk pembelajaran PAUD ini adalah tujuannya memberikan sesuai dengan usia perkembangan anak. Jadi dari nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, sedangkan pada tingkat SD SMA, pencapaian CP ini hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Nah, ini sesuai ya dengan prinsip yang saya sebutkan sebelumnya bahwa memang pada penerapan CP atau kurikulum sekolah penggerak ini berbasis pada hasil, akan tetapi tidak meninggalkan penilaian pada proses pembelajaran. Makanya mungkin nanti di materi selanjutnya Bapak Ibu akan belajar mengenai asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif yang masing-masing memiliki fungsi untuk menilai kemampuan siswa di masing-masing tahapan kegiatan belajar seperti itu. Nah, prinsip pembelajarannya yang pertama terukur dan spesifik. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek pemahaman dan pengetahuan. Kemudian aspek praktisnya, kemudian keterampilan generik.
Nah, yang keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran, seperti itu. Jadi selain siswa itu belajar tentang pengetahuan umum, itu juga nanti mereka diharapkan memiliki keterampilan pemecahan masalah atau mungkin yang biasa didengar itu dengan HOTS ya, High Order Thinking Skill. Nah, kemudian yang kedua itu fleksibel atau sesuai proses dan tahap belajar siswa. Nah, pengembangan CP jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Kemudian desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya CP. Kemudian proses penilaian disesuaikan dengan CP dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Oke, sekarang ada pertanyaan reflektif. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apa latar belakang adanya konsep capaian pembelajaran ini? Mengapa tiba-tiba pemerintah mengusung konsep capaian pembelajaran ini? Mungkin dari Bu Evi? Latar belakang capaian pembelajaran tadi Kak akan menuju ke hasil ya. Tujuannya adalah profil belajar Pancasila. Baik, betul. Ada yang ingin menambahkan yang lain mungkin? Bu Heni mungkin? Ini latar capaian pembelajarannya itu mungkin yang diharapkan itu anak itu atau siswa itu sudah bisa apa kalau kita sudah mengajar itu. Baik. Kemudian yang pertanyaan kedua, menurut pemahaman Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Dari Pak Romadi mungkin? Menurut Bapak, capaian pembelajaran itu apa? Capaian pembelajaran itu adalah menuju ke hasil ya. Hasil apa yang sudah pernah diserap oleh siswa dan menghasilkan suatu penilaian. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian kalau dari Pak Sugeng? yang tujuan dari pembelajaran. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya, nah ini adalah rumusan capaian pembelajaran. Yang pertama untuk bentuk penulisannya ya. Jadi format CP ini ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, jadi seluruh kegiatan pengetahuan, keterampilan, kompetensi umum itu menjadi satu paragraf yang tidak terpisah. Mungkin Bapak Ibu selama ini familiar dengan bentuk silabus ataupun KIKD yang berbentuk poin-poin ya. Nah, dalam format capaian pembelajaran ini dan juga nanti elemen, nah itu ditulisnya dalam bentuk paragraf. Jadi sesuai dengan tujuannya itu mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian integrasi pengetahuan, keterampilan dan sikap ini tidak jauh dari pengembangan kompetensi karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian di dalam belajar dirumuskan dalam bentuk fase-fase. Nah, dengan fase ini diharapkan pelajar akan dapat memiliki banyak waktu untuk menjalani proses belajar sehingga dapat mengupas konsep-konsep dan mempelajari keterampilan kunci sehingga materi dapat diantarkan dengan eksploratif dan pendalaman bukan sekedar transfer pengetahuan semata.
Nah, kemudian untuk fasenya itu ada dari fase A sampai fase F. Bisa dilihat fase A itu SD kelas 1 sampai 2, kemudian fase B SD kelas 3 kelas 4, fase C itu SD kelas 5 kelas 6, fase D itu SMP kelas 7 sampai kelas 9, fase E itu umumnya SMA SMK kelas 10, dan yang terakhir fase F itu adalah SMK kelas 11 12. Nah, kemudian komponen yang ada di dalam capaian pembelajaran yang pertama itu ada rasional mata pelajaran. Jadi memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan dari mata pelajaran, kemudian karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir capaian pembelajaran pada setiap fasenya. Kemudian ada pertanyaan reflektif lagi. Mungkin ada yang ingin berpendapat, apa peran CP ini dalam pembelajaran di SMA Pusat Keunggulan? Mungkin Pak Ramadi? Terlanjut dulu lah. Baik. Mungkin yang lain Bu Evi atau Pak Sugeng atau Bu Heni. Untuk mencapai pembelajaran itu ada beberapa tahapannya atau berfase yang tadi sudah diutarakan lagi. Kita berpusat pada profil belajar Pancasila. Nah, untuk menuju ke profil belajar Pancasila itu tadi kan dari tahapannya itu menyusun modul, alur, kemudian ya membuat apa seperti kemudian sampai tujuan itu menjadikan siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila. Mungkin itu keunggulannya untuk tahap pembelajaran dalam pembelajaran di SMK Pusat Keunggulan. Iya, baik Bu. Jadi memang seperti itu jabarannya dari fungsi capaian pembelajaran ini di kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan mengapa capaian pembelajaran ini dirumuskan per fase. Jadi ada fase-fasenya. Bu Heni mungkin? Untuk mempercepat target keberhasilan. Bagaimana Bu? Bisa diulangi? Mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase mungkin agar tujuannya bisa tercapai dengan bagus. Oke, baik. Kalau menurut saya berdasarkan kemampuan siswa. Oh iya. Jadi dibikin fase A itu kelas 1 dan kelas 2 SD kan kemampuannya anak kelas 1 itu sama kelas 2 beda sama kelas 4 SMA. Jadi berdasarkan kemampuan siswa masing-masing. Oh iya, betul sekali seperti yang disampaikan Bu Evi. Memang tujuannya capaian pembelajaran ini dirumuskan per fase itu memang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Harapannya agar siswa ini memiliki waktu lebih untuk mengeksplorasi seluruh pengetahuan ataupun kompetensi yang ada di setiap fasenya. Baik, terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Silahkan selanjutnya Bapak Ibu melanjutkan diskusi pada ruang kolaborasi dan dapat mengunduh CP dari masing-masing program keahlian pada link yang sudah tersedia. Ya, Terima kasih. Terima kasih.